Dan Nabi Muhammad SAW mengancam kita dengan ancaman yang keras agar kita kemudian tidak mendatangi paranormal, agar kita tidak mendatangi dukun, agar kita tidak mendatangi tukang sihir. Mereka inilah kemudian yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara prinsip dasar Islam, bagaimana seseorang kemudian bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan begitu banyak kaidah tentangnya. Maka berikut ini 3 di antara begitu banyak prinsip, begitu banyak kaidah yang dibuat oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 1, siapapun di antara kita yang ingin mengetahui bagaimana cara dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu tujuan dia diciptakan. Inilah kaidah yang pertama, adalah sebuah pertanyaan. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Ketika siapapun di antara kita tahu tujuan dia diciptakan, tujuan dia sebagai manusia dan juga kemudian jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini kaidah yang pertama. Anda harus tanyakan kepada diri Anda sendiri, untuk apa saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sah kecuali dengan tauhid.
Sebagaimana salat kita tidak sah kecuali dengan taharah, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sah kecuali dengan tauhid, yaitu mengesakannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para rasul sebelummu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu wahyu yang sama. Apa itu? Bahwasanya jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lawannya tauhid, la yahbatanna 'amaluk, sungguh betul-betul amalmu akan hancur, gugur, habis. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Maka ini kaidah yang kedua, yang dengannya kemudian kita tahu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid, sebagaimana salat tidak sah kecuali dengan taharah. Maka apabila ada sebuah ibadah kemudian tercampur di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya rusak, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tahu kaidah ini, niscaya dia akan mempersembahkan amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar, bahwasanya syirik adalah dosa yang paling berbahaya secara mutlak. Di antara kaidah yang dengannya kemudian kita tahu bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar, bahwasanya syirik adalah dosa yang paling berbahaya secara mutlak. Dan ini adalah lawan dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 berkaitan dengan balasan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai matinya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya balasan untuk dia adalah dosanya tidak diampuni. Di mana dosa-dosa yang kita lakukan, na'udzubillah, tapi kemudian levelnya masih di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan diampuni masih sangat luas. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi kalau kemudian sampai meninggal kita dan kita berbuat syirik, na'udzubillah, kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempat bertaubat, maka tidak akan pernah diampuni. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya adalah yang tidak diampuni adalah orang-orang yang sampai meninggalnya masih berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan. Maksudnya mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jamaah rahimakumullah, inilah minimal 3 kaidah yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Dengannya insyaallah semua kita tahu bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 1, kita tahu tujuan kita diciptakan yaitu ibadah. 2, kita tahu bahwasanya ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. 3, bahwasanya musuhnya tauhid yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling berbahaya secara mutlak. Mungkin sebagian kita bertanya, apa definisi syirik kalau begitu? Jamaah rahimakumullah, definisi singkat, simple, mudah dipahami insyaallah, berkaitan dengan apa itu syirik adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan contoh mungkin akan lebih mudah dipahami. Di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, Allah alimul ghaibi wasyahadah, Allah allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terlihat dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara yang gaib. Ini kekhususan Allah, ini keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Maka praktek kesyirikan untuk poin ini adalah seseorang mengaku-ngaku dia mengerti atau mengetahui perkara gaib, dan seseorang yang kemudian mempercayai orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ulun-ulun, makna syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala ada pada asma dan sifatnya. Kita ambil contoh supaya lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala di antara keistimewaannya, di mana semua makhluk tidak bisa menandinginya, Allah alimul ghaib, Allah Maha mengetahui perkara gaib. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengaku dia mengetahui perkara gaib, itulah syirik. Karena berarti dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, orangnya musyrik. Kemudian kalau misalnya ada orang yang percaya dengan dia ketika dia mengatakan bahwasanya dia tahu perkara yang gaib, maka orang tersebut pun sama hukumnya. Inilah contoh kesyirikan. Sampai mati kemudian na'udzubillah ada orang yang seperti ini. Entah pelakunya yaitu si yang mengaku bahwasanya tahu perkara yang gaib, atau yang kemudian membenarkan dia mengetahui perkara gaib, maka hukuman yang tadi yang kita sebutkan di poin yang ketiga tadi berlaku. Allah tidak ampuni karena dia meninggal di atas kesyirikan. Dan Nabi Muhammad SAW mengancam kita dengan ancaman yang keras agar kita kemudian tidak mendatangi paranormal, agar kita tidak mendatangi dukun, agar kita tidak mendatangi tukang sihir. Mereka inilah kemudian yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ingat jamaah, bedakan antara beriman dengan perkara gaib. Itu sifat orang-orang bertakwa. Allah gaib untuk kita, bahkan Nabi Muhammad gaib untuk kita. Tapi kita percaya. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kemudian kita indra, kita percaya dengan perkara yang gaib. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Sifat pertama orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa mereka lihat, yang tidak bisa mereka indra, di antaranya alam jin, alam malaikat, bahkan Nabi Muhammad gaib untuk kita. Bedanya adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, khususnya berkaitan hal yang akan terjadi. Itulah di antara bahkan definisi singkat untuk apa itu atau siapa itu dukun. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui apa yang akan terjadi, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad ancam kita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salah 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi paranormal, dukun, tukang sihir dan yang semacamnya, yang mengatakan bahwasanya dia mengetahui perkara gaib, di mana itu adalah keistimewaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala tentang kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW kembali kepada hadis, barang siapa yang mendatangi paranormal, orang pintar, dukun, tukang sihir dan lain sebagainya, namanya bisa macam-macam, bagaimanapun tampilannya terserah, mau pakai sorban kek, mau pakai gamis kek, mau pakai peci songkok kek, rapikah atau lusuhkah, tapi dia mengatakan bahwasanya dia mengetahui perkara gaib. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendatangi paranormal, bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkannya, tidak diterima darinya salatnya 40 hari.
Kata Imam Nawawi, salatnya gugur untuknya, yakni kewajibannya, karena dia menjalankan salat. Berarti kewajiban menjalankan salat sudah gugur dari pundaknya karena dia menjalankan salat. Cuman pahalanya tidak ada, kata beliau. Ini di antara makna tidak terima darinya salatnya 40 hari, kata Imam Nawawi, tidak ada pahala pada salatnya, tapi kewajiban salat dia memang sudah gugur. Tidak cukup sampai di situ. Kata Nabi Muhammad SAW, man ata kahinan, dan menurut lain, man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, dalam menurut lain, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah mengkufuri, menolak semua yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan tentunya, apa maksud telah mengkufuri? Apa maksudnya telah kafir di sini atas semua yang telah turun pada Nabi Muhammad SAW? Apakah itu kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, artinya hanya dosa besar? Atau kufrun bawah, di mana dosa kekufurannya mengeluarkan dia dari Islam? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wajib atas kita untuk tidak membicarakan perkara ini. Cukupkan dengan yang Nabi Muhammad sabdakan. Anda mendatangi dukun, mempercayai dia, Anda kafir. Cukup, kata beliau. Gak perlu definisi yang lain, gak perlu dicabang-cabangkan. Bukan cuma kemudian salat kita tidak diterima atau tidak berpahala. Kalau makna yang kerasnya bisa mengeluarkan kita dari Islam, na'udzubillah. Jika itu untuk orang yang datang bertanya kepadanya sesuatu dan mempercayai, apalagi kemudian hukum si dukunnya, hukum untuk tukang sihirnya atau peramal. Disebutkan sebuah riwayat mauquf, disebutkan pada seorang sahabat bernama Jundub bin Abdullah al-Azdi, tapi sebagian ulama mengatakan ini marfu kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah. Kata beliau, haddus sahiri darbuhu bis sayf. Hukuman untuk tukang sihir dan yang semisal adalah dipotong lehernya, pancung. Tapi tentunya ini yang melakukan adalah yang punya power, pemerintah. Apakah kemudian susah di Indonesia dipraktekkan? Wallahu a'lam bishawab. Puluhan tahun kita hidup dan belum pernah terjadi. Dan disebutkan bahwasanya di antara yang paling jago adalah dari Indonesia dan belum pernah terjadi. Disebutkan bahwasanya susah membuat undang-undangnya, kata orang-orang ada di DPR. Bagaimana caranya? Karena kemudian tidak terlihat. Itulah pendapat para sahabat. Itulah kenapa Umar bin Khattab, kenapa Jundub sendiri, kenapa Hafsah bin Umar bin Khattab ketika ketemu tukang sihir tidak diminta taubat, penggal langsung kepalanya. Kenapa? Karena dia biasa berdusta. Tidak dimintai taubat sampai. Subhanallah. Kemudian Anda baru mau bahas bagaimana hukumnya, terlihat pun tidak, itulah sihir. Makanya tidak ada hukum. Tapi kalau Anda betul-betul, hai orang-orang yang ada di pemerintahan di sana, kalau Anda betul-betul ingin menegakkan ini dengan baik agar kemudian akidah kaum muslimin Indonesia aman, kan ada dana studi banding. Pakai dong. Kemana? Ke Saudi sana. Gimana cara mereka menanggulanginya? Ketemu penggal. Karena kemudaratan yang dimunculkan oleh orang-orang ini, dukun, paranormal, tukang sihir begitu banyak. Bisa sampai level kematian. Ketika ada yang order untuk membunuh fulan bin fulan, mati. Belum lagi kemudian sebuah pernikahan yang hancur. Belum lagi kemudian orang yang tidak suka dibikin suka. Orang yang saling cinta dibikin rusak. Mati. Keburukannya begitu banyak. Makanya kata Syekh bin Baz, sebagian para ulama berpendapat tidak dimintai taubat, ketemu penggal. Karena kehancuran yang dia munculkan begitu banyak. Subhanallah, di Indonesia difasilitasi. Ada seminarnya pula. Walaupun tentunya katanya seminarnya ditunda. Aneh juga ya, Anda mengaku tahu apa yang akan terjadi, harusnya Anda tahu nanti akan tertunda. Jangan pasang dong tanggal itu. Gimana sih? Anda kan mengatakan Anda tahu apa yang akan terjadi. Lah, apakah Anda tahu bahwasanya nanti acaranya akan tertunda? Harusnya tahu dong. Ya. Hanya orang yang bodoh yang datang ke paranormal. Makanya di antara namanya orang pintar, karena yang datang orang bodoh.
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hal-hal yang demikian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan ada sedikit pesimis di diri kita akan bahwasanya orang yang memiliki power di negeri ini tidak mampu menghadapi mereka, maka kita hadapi dengan diri kita masing-masing. Dengan belajar tauhid, mantapkan keesaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari akidah yang benar, mantap khususnya iman kepada Allah, masuk lebih dalam belajar tauhid agar semua ibadah kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu di diri kita, ajarkan itu kepada keluarga kita. Praktekkan diri kita dan kemudian kita perintahkan juga keluarga kita untuk mempraktekkannya. Ini yang bisa kita lakukan untuk memerangi. Bahwasanya kita membentengi diri ini dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang mantap, agar kita kemudian tidak terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya dakwahkan, sampaikan. Tugas dakwah bukan di pundak ulun dan yang lain saja, para dai mubalighin, no. Semua kita wajib berdakwah, hanya kemudian mungkin lingkupnya saja yang berbeda. Ada yang di keluarganya saja, ada yang kemudian lebih besar dan lebih besar lagi. Pelajari baik-baik akidah Islam, rukun iman, fokus pada iman kepada Allah, tauhid. Dan di sana kemudian kita akan tahu bagaimana seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya yaitu mendatangi dukun, paranormal, orang pintar, bertanya pada sesuatu dan membenarkan. Dan datangnya ini al-musyahidun al-kiram itu enggak mesti face to face. Zamannya sudah modern. Anda bisa bertanya dengannya atau kepadanya dengan video call. Anda bisa WhatsAppan. Bahkan mungkin WhatsApp Anda terbiasa dengan Assalamualaikum, disautin sama dukunnya Waalaikumsalam. Siapa ini? Loh, katanya tahu apa yang gaib. Kenapa Anda bertanya nama saya? Subhanallah. Disebutkan sebuah cerita sahih dari Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menantang seorang dukun karena dia mengatakan bahwasanya dia bisa menghadirkan ruh. Ditantang oleh Syekh Al-Albani, datangkan kepada saya ruh Imam Bukhari. Saya banyak pertanyaan sama beliau. Datangkan. Pengen ngobrol saya sama Imam Bukhari. Karena beliau ulama hadis, banyak pertanyaan mungkin di benak beliau tentang hadis. Besok silahkan datang lagi. Tak taunya tukang sihirnya, dukunnya kabur. Ya nggak bisa lah. Karena ini berkaitan dengan ilmu syar'i. Ya. Jin mana yang kemudian dia datangkan kemudian tahu ilmu syar'i sedang Imam Bukhari? No. Hanya orang bodoh kemudian yang bisa mendatangi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita lakukan. Mantapkan akidah, fokuskan lebih dalam tentang tauhid, darinya kemudian kita terhindar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwahkan, selain kita mempraktekannya, dakwahkan itu kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, karena tugas kita semuanya berdakwah, hanya lingkupnya saja yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu saat kemudian pemimpin kita, dari mungkin yang paling puncak sampai mungkin yang paling rendahnya, betul-betul kemudian berani menegakkan ini, menyelamatkan akidah kaum muslimin, yaitu apa? Pelakunya, tukang sihirnya, dukunnya, paranormalnya dibasmi dari bumi Indonesia. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Allah maksudna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة